Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Maina Febriani, SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Apresiasi Prosa dan teman-teman Rombel 3 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai teori Robert Stanton. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Najwa Faradila, 2. Zahra Faradisa, 3. Rahel Wardati Alia, 4. Nur Isa Sabrina atau saya sendiri, 5. Nurul Hasanah, 6. Maulana Pondar-Tegar, 7. Maulana Saiful Rizal, 8. Marhamah Wiliana. Baik, langsung saja kita mulai pemaparan kali ini. Strukturalisme Robert Stanton. Teori struktural adalah suatu disiplin yang memandang karya sastra sebagai suatu struktur yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Analisis struktural bertujuan untuk memberikan secara cermat dan teliti tentang semua aspek sastra dan menghasilkan makna. Setiap karya yang berhasil adalah sesuatu yang unik. Meski demikian, sebagaimana yang dialami oleh filsafat, biologi, dan kesehatan atau kedokteran, Robert Stanton membagi teori fiksi menjadi 3 bagian, yaitu fakta cerita, tema, dan sarana cerita. Fakta cerita terdiri dari alur, perotakan, latar, sedangkan sarana cerita terdiri dari judul, sudut pandang, gaya bahasa dan tone, simbolisme, serta ironi. Fakta cerita. Sifat jalan cerita tempat ialah kenyataan cerita. Poin-poin ini bermanfaat sebagai catatan peristiwa imajinatif di suatu cerita. Jika dikumpulkan semua poin ini dinamakan struktural faktual atau tingkatan faktual cerita. Struktural faktual ialah bagian dari sebuah cerita. Struktural faktual ialah poin penting dari suatu cerita. Struktur faktual ialah yang dilihat dari sudut pandang. Yang pertama yaitu alur. Secara umum, alur adalah urutan kisah-kisah yang ada di dalam cerita. Nama alur biasanya ada dalam peristiwa yang terkait secara kausal saja. Peristiwa kausal ialah kisah yang memberikan dampak dari segala peristiwa lainnya dan tidak bisa diabaikan karena akan berakibat pada semua karya. Peristiwa kausal tidak ada batasannya pada suatu hal fisik saja seperti perilaku, akan tetapi perubahan sikap, sifat, kilasan-kilasan pandangan, ketetapan-ketetapannya, atau semua yang merupakan variabel yang mengubah di dalam dirinya. Alur ialah hal utama dari cerita. Tidak adanya alur dalam suatu cerita, maka akan membuat kita tidak dapat memahami secara utuh apa yang ada dalam cerita tersebut. Tidak berbeda dengan poin-poin lainnya. Alur harus mempunyai bagian awal, tengah, dan akhir yang mempunyai fakta, memberikan keyakinan yang masuk akal, dan menciptakan hal-hal yang tidak terduga dan memberikan akhir yang mencengangkan. Hal dasar pembangun yang ada pada alur adalah konflik dan klimaks. Konflik utama menjadi inti struktur cerita dengan alur yang terus mengalir. Klimaks adalah ketika konflik semakin erat, naik, dan akhir cerita tidak dapat dihindari. Klimaks menjadi titik kekuatan konflik dapat diselesaikan. 2. Karakter. Karakter dipakai dalam 2 konteks. Konteks pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita. Konteks kedua, karakter merujuk pada berbagai percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu tersebut. 3. Latar. Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita. Latar dapat berwujud dekor, latar juga dapat berwujud waktu-waktu tertentu. Dalam berbagai cerita, dapat dilihat bahwa latar memiliki daya untuk memunculkan tone dan mode emosional yang melingkupi sang karakter. Tone emosional ini disebut dengan istilah atmosfer. Atmosfer bisa jadi merupakan cermin yang merefleksikan suasana jiwa sang karakter. B. Tema. Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia, sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat, sama seperti makna pengalaman manusia.
Tema menyorot dan mengacu pada aspek-aspek kehidupan sehingga nantinya akan ada nilai-nilai tertentu yang melingkupi cerita. Tema membuat cerita lebih terfokus, menyatu, mengerucut, dan berdampak. Bagian awal dan akhir cerita akan jadi pas, sesuai, dan memuaskan berkat keberadaan tema. Sarana-sarana sastra. Sarana sastra atau literary device merupakan cara yang digunakan pengarang dalam memilih serta menyusun detail cerita menjadi pola bermakna. Menurut Nurgiantoro tahun 2010 halaman 25. Sarana-sarana sastra meliputi: yang pertama ada judul. Judul biasanya selalu relevan terhadap karya yang diambilnya, menjadikan keduanya menjadi satu kesatuan. Pendapat seperti ini diterima jika judul mengarah pada karakter utama dan latar tertentu. Tetapi jika judul mengarah pada detail yang mengacu pada satu detail yang tidak menonjol, maka judul demikian menjadi petunjuk makna cerita. Menurut Stanton tahun 2012 halaman 51. Yang kedua ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan tempat kita memahami setiap peristiwa pada cerita. Dari sisi tujuan, sudut pandang dibagi menjadi 4 tipe utama. Yang pertama, orang pertama sebagai pelaku utama. Dalam sudut pandang ini, sang karakter utama bercerita dengan kata-katanya sendiri. Yang kedua, orang pertama sebagai pelaku sampingan. Dalam sudut pandang ini, cerita dituturkan oleh satu karakter, bukan utama maupun sampingan. Yang ketiga, orang ketiga terbatas. Dalam sudut pandang ini, pengarang mengacu pada semua karakter dan memposisikannya sebagai orang ketiga, tetapi hanya menggambarkan apa yang dapat dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh satu orang karakter saja. Dan yang terakhir, orang ketiga tidak terbatas. Dalam sudut pandang ini, pengarang mengacu pada setiap karakter dan memposisikannya sebagai orang ketiga yang serba tahu. Menurut Stanton, tahun 2012 halaman 53 sampai 54. 3. Gaya dan ton. Gaya merupakan cara yang dilakukan pengarang dalam menggunakan bahasa. Satu hal yang paling terkait dengan gaya ialah ton. Ton merupakan sikap emosional pengarang yang ditunjukkan dalam cerita. Ton bisa nampak dalam berbagai wujud, baik yang ringan, romantis, ironis, misterius, senyap, bagai mimpi, dan penuh perasaan. Keempat, simbolisme. Detail-detail konkret dan faktual yang menciptakan gagasan serta emosi pada pikiran, yaitu simbol. Stanton tahun 2007 halaman 64. Dalam fiksi, simbolisme dapat memunculkan 3 efek yang setiap efeknya bergantung pada bagaimana simbol bersangkutan digunakan. Efek yang pertama, sebuah simbol yang muncul pada satu kejadian penting dalam cerita menunjukkan makna peristiwa tersebut. Efek yang kedua, satu simbol yang ditampilkan berulang-ulang mengingatkan kita akan beberapa elemen konstan dalam semesta cerita. Efek ketiga, sebuah simbol yang muncul pada konteks yang berbeda-beda akan membantu kita menentukan tema. Stanton tahun 2012 halaman 64 sampai 65. 5. Ironi. Ironi secara umum digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Menurut Stanton tahun 2012 halaman 71. Dalam dunia fiksi ada 2 jenis ironi yang dikenal luas, yaitu ironi dramatis dan tone ironis. Ironi dramatis atau ironi alur dan situasi biasanya muncul melalui kontras diametris antara penampilan dan realitas, antara maksud dan tujuan seorang karakter dengan hasilnya, atau antara harapan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Stanton tahun 2012 halaman 71. Tone ironi atau ironi verbal digunakan untuk menyebut cara berekspresi yang mengungkapkan makna dengan cara berkebalikan. Menurut Stanton tahun 2012 halaman 72. Demikian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.